Shalom, saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita kesaksian dari negara Chili yang mengisahkan tentang seorang umat Tuhan bernama Jonathan dengan judul Orang Advent di Mana-Mana. Jonathan sepertinya tidak dapat lepas dari gereja Masih Advent hari ke-7. Berasal dari Ekuador, ia belum pernah bertemu dengan seorang Advent sebelum pindah ke Chili saat remaja. Namun, setelah kedatangannya, umat Advent tampaknya ada di mana-mana. Saat ini, Chili tidak memiliki jumlah penganut Advent yang sangat banyak. Gereja Advent memiliki sekitar 106.000 anggota di negara yang berpenduduk hampir 20 juta orang. Itu berarti sekitar satu penganut Advent untuk setiap 88 orang. Namun, kemanapun Jonathan pergi, tampaknya ada orang Advent. Di Ekuador, Jonathan tumbuh dalam keluarga Kristen yang jarang pergi ke gereja. Orang tuanya tidak terlalu religius, tetapi Jonathan selalu percaya kepada Tuhan dan sering berbicara serta berdoa kepadanya. Saat remaja, dua pamannya yang tinggal di Chili mengajaknya untuk pindah ke negara itu untuk bekerja dan belajar. Jonathan menganggap itu kesempatan yang bagus. Ia tiba di Chili sebulan sebelum negara itu ditutup selama epidemik COVID. Akibat karantina wilayah, Jonathan tidak bisa bekerja. Ia tidak bisa belajar. Ia terjebak di pertanian milik pamannya di selatan Chili, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa pekan berlalu, Jonathan mengetahui bahwa lahan pertanian pamannya bersebelahan dengan perkemahan gereja Masih Advent hari ke-7. Dua penjaga perkemahan Advent berteman dengannya. Setiap Jumat malam mereka menawarinya makanan dan suguhan yang lazat. Jonathan mulai memahami bahwa Jumat malam adalah waktu yang istimewa. Para penjaga mengatakan kepadanya bahwa itu adalah awal dari Sabat. Tetapi Jonathan tidak tertarik belajar tentang gereja Masih Advent hari ke-7. Di waktu yang sama, seorang pria membeli sebidang tanah lain di samping pertanian milik pamannya. Ia memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada Jonathan, "Bagaimana kehidupan rohanimu?" Ia juga seorang anggota gereja Masih Advent hari ke-7. Setiap hari, pria itu mengunjungi Jonathan dan bercerita tentang Tuhan dan Alkitab. Jonathan mendengar dengan sopan, tetapi tidak tertarik. Tidak lama kemudian, ia mengetahui bahwa ayat Alkitab favorit pria itu adalah Yesua 1 ayat 9. Setiap kali pria itu menghadapi tantangan, dia mengklaim janji dari ayat tersebut. Kemudian pria itu mulai meminta Jonathan untuk mengulang ayat itu setiap kali mereka bertemu. Jonathan dengan cepat menghafalkan ayat tersebut dan mengulanginya untuk tetangganya dengan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Tidak lama kemudian, ayat Alkitab tersebut menjadi ayat favorit Jonathan. Itu adalah satu-satunya ayat Alkitab yang dia hafal. Kemudian paman kedua Jonathan di Chili menelepon untuk memberitahukan kepada remaja itu agar bersiap-siap pergi ke universitas. Jonathan bertanya, "Universitas mana? Apakah universitas yang bagus di ibu kota Santiago?" Tetapi sang paman sudah mengambil keputusan. "Kamu akan belajar di Universitas Masih Advent hari ke-7, katanya. Jonathan terkejut. Ia berpikir, orang Advent lagi? Mereka ada di mana-mana. Tetapi ia tidak membagikan pemikirannya kepada pamannya. Sebaliknya ia bertanya, "Mengapa Universitas Masih Advent hari ke-7? Mereka lebih ramah,
terhadap imigran dan akan membantu mengurus visa, kata sang paman. Universitas itu juga memiliki lingkungan Kristiani yang baik. Pembatasan COVID masih diberlakukan sehingga Jonathan memulai kelas online di Universitas Advent Chile. Dengan cepat dia menyadari bahwa kehidupan di universitas itu berbeda. Segala sesuatu tampak berpusat pada iman. Para guru berdoa sebelum memulai setiap kelas dan memberikan ceramah tentang penyembahan kepada Tuhan. Jonathan menyukai semua yang ia lihat dan dengar, tetapi ia tidak tertarik untuk belajar lebih banyak tentang gereja Advent. Tahun berikutnya, pembatasan COVID dicabut dan Jonathan pindah ke asrama pria di kampus. Kehidupan tiba-tiba menjadi sangat berbeda. Ada peraturan di asrama. Biasanya Jonathan bermain sepak bola atau pergi berbelanja pada Jumat malam. Namun ia tidak dapat melakukan kegiatan tersebut di universitas dan ia tidak mengerti alasannya. Teman-teman Adventnya yang baru membuka Alkitab mereka dan menjelaskan makna hari Sabat, hari ke-7. Mereka menunjukkan bagaimana Allah beristirahat pada hari ke-7 penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 1 hingga 3. Dan bagaimana Allah mengingatkan umatnya untuk memperingati Sabat hari ke-7 dalam perintah keempat dalam Keluaran 20 ayat 8 hingga 10. Jonathan mulai memahami apa yang telah diajarkan oleh kedua pengurus Advent di peternakan pamannya. Tanpa disadari ia mulai meniru perilaku teman-temannya dan menguduskan hari Sabat. Kemudian dia bertemu dengan seorang gadis. Jonathan melihat bahwa gadis itu sangat berfokus pada Tuhan dan ingin menjadi misionaris. Untuk bisa lebih dekat dengannya, dia memutuskan bahwa dia perlu tahu lebih banyak tentang kepercayaan dan kebiasaan gadis itu sebagai seorang Advent. Jadi dia mulai mengambil pelajaran Alkitab. Ketika Jonathan menggali lebih dalam Alkitab, ia merasakan bahwa mempelajari Alkitab itu untuk mengajar seorang wanita adalah hal yang salah. Dia memutuskan untuk melupakan wanita itu dan fokus untuk mengenal Tuhan. Dia menyadari bahwa hubungan manusia itu cepat berlalu, tapi hubungan dengan Tuhan itu abadi. Pada suatu hari Sabat, seorang pengkhotbah di gereja universitas menantang para mahasiswa untuk mencari tanda-tanda bahwa Tuhan memanggil mereka untuk mengikutinya. Jonathan bertanya-tanya apakah Tuhan telah memanggilnya. Kemudian dia teringat para pengurus Advent yang telah berteman dengannya di pertanian pamannya. Dia teringat orang Advent yang telah mengajarinya Yosua 1 ayat 9. Dia teringat pamannya yang mengirimkan Universitas Advent Chile. Pada saat itu ia menyadari bahwa hanya ada satu alasan mengapa ia selalu dikelilingi oleh orang-orang Advent. Tuhan memanggilnya. Jonathan menyerahkan hatinya kepada Yesus dan dibaptis. Saat ini ia berusia 19 tahun dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Ia masih menyukai Yosua 1 ayat 9. Ayat Alkitab favorit saya dan ayat Alkitab pertama yang pernah saya hafal adalah Yosua 1 ayat 9 yang berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi," katanya. Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini, yang juga dikenal sebagai persembahan proyek misi Triwulanan, akan disalurkan untuk 2 proyek di Universitas Advent Chile di Chilean, Chile. Salah satu proyek untuk memperluaskan asrama, memungkinkan 50 mahasiswa seperti Jonathan untuk belajar di kampus. Saat ini universitas ini memiliki sekitar 3.000 mahasiswa yang sebagian besarnya bukan jemaat Advent dan tinggal di luar kampus. Kamar-kamar asrama yang baru ini akan terbuka untuk semua orang, namun secara khusus dibutuhkan oleh para mahasiswa teologi dan pendidikan Advent yang datang ke universitas ini dari tempat-tempat yang jauh dan belajar untuk bekerja di gereja-gereja dan sekolah-sekolah Advent. Proyek kedua adalah membuka pusat pelayanan sukarelawan Advent yang baru yang akan mengirimkan 30 misionaris ke seluruh dunia setiap tahun. Pusat ini akan memiliki 5 ruang kelas untuk melatih para mahasiswa menjadi misionaris
dan sebuah auditorium dengan 250 kursi. Proyek-proyek lain pada triwulan ini adalah 100 ruang kelas sekolah sahabat untuk anak-anak di gereja berpenghasilan rendah di seluruh Chili, dan sebuah gereja baru di kampus Akademi Advent Pernambucano di Brasil. Terima kasih atas persembahan Anda yang murah hati.